Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Bagaimana kabar kalian? Pagi, Pak. Sehat semua kan? Atau ada yang sakit? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini, semangat untuk belajar. Meskipun pembelajaran jarak jauh, sebisa mungkin dimaksimalkan untuk pembelajarannya, agar materi yang didapatkan tidak tertinggal dari sekolah-sekolah yang lainnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya pimpin untuk berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fitrianto, bisa dipanggil Pak Fajar saja. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di sini saya akan mengajar kalian dalam mata pelajaran konstruksi bangunan gedung. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, untuk ketua kelasnya di KGSP 2 ini siapa ya? Siapa untuk ketua kelasnya? Ivan Widi. Belum saya, Pak. Ivan Wiji. Ivan. Iya, Pak. Oke. Nanti kalau ada pemberitahuan saya sampaikan ke Ivan ya. Nanti bisa di-sharekan ke kelasnya. Iya, Pak. Nah, ini untuk siswanya ada 36 ya. Satu kelasnya. Ini yang masuk masih 31 orang. Masih ada kurang 5 ya teman-temannya. Bisa dikabarin kalau pembelajarannya sudah dimulai. Nah, untuk pertemuan sebelumnya untuk mata pelajaran konstruksi bangunan gedung ini udah dimulai sama Bu Rita ya sebelumnya ya, tentang pondasi. Halo, suara saya terdengar kan? Iya, Pak. Dengar. Oke. Setahu saya kan yang udah diajarkan Bu Rita kemarin menggambar tentang pondasi di AutoCAD ya. Nanti saya akan melanjutkan tutorialnya sehingga nantinya diharapkan bisa menggambar di AutoCAD. Nah, langsung saja kita mulai ya. Udah dipersiapin belum untuk laptopnya? Silakan bisa dipersiapkan. Udah semuanya? Laptopnya? Udah, Pak. Oke. Kalau gitu langsung saja ya kita mulai untuk tutorialnya. Nah, untuk share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah di AutoCAD ini ya.
Silakan kalian bisa buka untuk filenya yang sama kayak ini. Ini sudah saya bagikan kemarin untuk gambar tampak atas fondasinya. Saya nggak bisa dibuka, Pak. Oh, Iya Pak, ada Itu- bisa di HP. oh di HP. Kalau di HP memang tidak bisa. Enggak, Bisanya di di laptop laptop. juga nggak bisa, Pak. Di laptop Udah juga diekstrak. nggak bisa Pak. Sudah diekstrak belum? Udah. 2012 nggak bisa Pak. Iya, yang AutoCAD 2012 nggak bisa. Oh, 2000. Masih ada yang pakai 2012 ya? Le, gurunya nyuruh 2012, Pak. Dan kemarin suruh pakai 2012 apa Pak? Santai. Santai. Oke, kalau begitu nanti bisa melihat ini dulu saja ya. Nanti saya bikinkan untuk yang formatnya 2012. Ini berarti untuk hampir semuanya pakai 2012. 2017. Wih, ada yang udah 2007. Atau nanti saya bagikan setelah pembelajaran, saya bagikan untuk yang format 2012. Iya, makasih ya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya ini ada gambar pondasi. Udah terlihat ya gambar pondasinya ya. Ya. Nah, nanti kita akan menggambar seperti ini. Ada beberapa bagian dari pondasi. Yang pertama, yang paling bawah ada tanah galian, lalu ada pasir uruk, selanjutnya batu kosong atau unstamping, pasangan batu kali, ada slough, ada teras ram, ada pasir uruk lagi, ada spesi, sama ada dinding. Nah, nanti kita akan mencoba membuat semua ini sekalian dengan pendimensiannya atau ukuran dan juga keterangan-keterangan gambar. Langsung saja yang udah membuka AutoCAD-nya bisa mengikuti saya ya. Nah, untuk langkah pertama kita buat layarnya dulu. Jadi kita ketikkan perintah LA atau layer, lalu kita enter. Nah, akan muncul toolbar seperti ini. Ini saya sudah membuat beberapa layer, ada arsir, atribut, garis bantu, garis pokok, kop gambar, dan teks. Nah, untuk cara menambahkannya, tinggal kita klik ini, new layer. Ada new layer di sini, kita klik. Lalu kita kasih nama untuk layernya, bebas. Mau nama apa saja, mau atribut, mau arsir, atau apapun yang memudahkan kalian untuk mengingat. Kalau di sini saya coba ganti namanya menjadi pondasi. Nah, di sini ada beberapa title juga, ada on, freeze, lock, color, land type, land width, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas hanya untuk yang ketiga ini aja, untuk color, land type, dan land width. Nah, untuk colornya bisa kalian ganti saja, terserah. Yang penting tidak mirip dari satu layer ke layer yang lainnya. Misalnya sudah ada kuning, biru, maka jangan pilih yang mirip-mirip, yang lebih tua atau yang lebih muda. Bisa ganti warna, hijau atau apa. Nah, untuk land tipenya di sini kan masih tertampil cuma satu. Nah, jika kalian ingin menambahkan, itu bisa menggunakan ini, float. Nah, di sini akan banyak tipe-tipe dari garis. Jika kalian ingin menambahkan salah satunya, silakan bisa diklik saja, lalu kalian oke. Nah, dia akan muncul di sini. Tapi untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan plan tipenya continuous. Lalu ada plan width-nya di sini. Nah, ini untuk berbagai ketebalan garis ya. Nanti ini tergantung kebutuhan, ada garis yang tebal, ada yang garis yang tipis. Nah, untuk kali ini saya menggunakan default. Nah, begitu ya untuk layar. Ada yang ditanyakan untuk layar? Nah, jika tidak ada,
layer ini tersendiri digunakan untuk mempermudahkan kalian. Jadi misal gambarnya itu rumit, kalian bisa membedakan ini garis bantu, ini garis pokok, lalu ada ini teks dan lain-lain. Jadi jika kalian ingin menghidupkan atau mematikan garisnya, tinggal pencet yang ini, gambar bohlam lampu ini. Langsung saja kita buat ya. Kita pakai layar garis bantu terlebih dahulu. Kita mulai menggambar fondasi. Silakan bisa diikuti nanti yang sudah membuka AutoCAD. Saya gunakan perintah line. Nah, ini kita ketikkan saja langsung L, line, enter. Kita pilih di sini, di pojok atau di endpointnya. Kita klik, kita tarik ke atas. Bebas, kalau ini bebas kita masukkan ukuran. Yang penting jangan terlalu pendek sehingga bisa memudahkan kalian. Saya masukkan ukuran 2000. Oh ya, saya lupa juga, bisa ketikkan dulu untuk perintah units, UN atau units. Nah, di sini bisa kita samakan dulu untuk satuan dari ukurannya. Kita menggunakan satuan milimeter. Jadi untuk ini, untuk lengthnya kita buat desimal, lalu precisionnya kita buat 0. Ini untuk angle-nya atau sudutnya kita decimal degrees, precisionnya 0 juga. Nah, yang terpenting itu di sini, di intersection scale-nya kita menggunakan milimeter. Nah, jika kalian masih sentimeter, meter atau kilometer, silakan ganti ke milimeter sehingga untuk perspektifnya kita bisa sama. Lalu kita oke saja. Nah, baiknya kita melanjutkan yang ini, gambar. Setelah kita bikin satu line, bisa kita copy untuk yang sudut-sudut berikutnya. Jadi tidak usah membuat line lagi. Dengan perintah CO atau copy, kita enter. Lalu kita klik di endpointnya sini. Sebetulnya bebas mau di mana saja, tapi untuk memudahkan cari yang pojok, tengah atau pojok kayak gitu. Saya klik di sini, dia akan muncul sendiri. Sini. Nah, untuk garis bantunya sudah jadi ya. Bagaimana untuk kalian udah mulai menggambar, ikut menggambar atau tidak ya? Kalaupun nggak ikut menggambar, yang penting diperhatikan saja. Nanti jika ada penugasan, biar bisa untuk membuatnya. Nah, setelah kita buat garis bantu seperti ini, kita buat garis bantu lagi menggunakan perintah line lagi. Line, enter. Kita cari midpointnya. Midpoint. Nah, ciri-ciri midpoint itu ada gambar segitiganya. Lalu kita tarik ke kanan, kita masukkan ukuran 2000 juga. 2000 ke kanan, lalu 4000 ke kiri. Nah, untuk garis ini kita move karena ini kan masih menyatu dengan gambar tanpa atasnya fondasi ya. Agar memudahkan, bisa kita pindahkan saja menggunakan perintah move M, move, enter. Kita pilih midpointnya, kita pindahkan di mana saja, tapi jangan terlalu jauh. Nah, di sini. Oke. Nah, sudah ya. Ini untuk garis bantunya. Nah, sekarang setelah garis bantu sudah jadi semua, kita ganti layarnya menggunakan layar garis pokok. Nah, garis pokok ini nanti adalah garis yang membentuk fondasinya.
Nah, pada pondasi kan pada bagian terbawahnya itu ada tanah galian. Nah, di atas tanah galian itu ada urukan pasir, lalu ada unstamping, pasangan batu kali, sluh, keras ram, dan dinding. Dan yang kanan kirinya itu ada pasir urupnya dan juga ada spesinya. Kita menggunakan perintah offset. Offset itu seperti mengopi, tapi tinggal kita memasukkan garisnya, jadi nanti dia akan berpindah dengan sendirinya. Jadi menggunakan perintah offset enter. Nah, di sini specify offset design or. Nah, kita masukkan ukurannya. Nah, yang terbawah tadi kan ada pasir urup, itu untuk ketebalan atau ukurannya itu 10 cm. Nah, kita memakai milimeter, jadi kita masukkan 100 mm. Lalu kita enter. Nah, dia akan untuk garis yang awal tadi dia akan menjadi garis putus-putus, sedangkan garis barunya dia akan garis sempurna. Nah, bisa kita taruh di atas atau di bawahnya. Nah, karena ini untuk pasir urup, jadi kita tarik ke atas. Nah, dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya setelah ini untuk urukan pasir, kita offset lagi. Jika ini masih toolnya ini masih kotak gini, kita klik saja, kita tarik ke atas, kita masukkan ukuran. Nah, untuk unstamping kan 20 cm, kita masukkan 200. Nah, setelah itu sama, kita offset lagi untuk pasangan batu kalinya, itu kita masukkan ukuran 700 atau 70 cm. Setelah itu untuk tanah galian itu 20 cm. Selanjutnya untuk ada lagi pasir urupnya 10 cm. Dan yang terakhir ada spesi 30 cm, 30 mili atau 3 cm, 30 mili ya. Nah, setelah jadi seperti ini, ini belum mengganti ya untuk garis pokoknya. Bisa kita blok saja, kita blok, lalu kita ganti dengan garis pokok. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, sekarang kita membuat untuk pasir urupnya. Ini kan masih belum bentuk persegi panjang. Nah, kita bisa bentuk sini. Setelah ini jadi, nah, untuk persyaratan tanah galian yang miring tadi di sini itu ada persyaratan 1:5. Nah, bagaimana untuk menggambarnya itu? Bisa kita gunakan perintah line. Jadi kita line, kita enter, lalu kita buat di sini 110 cm. Lalu ini kan masih perbandingan 1. Nah, kita perbandingan 5-nya kita ke ataskan, itu 500 mm. Nah, seperti ini. Ini untuk garis bantu. Nah, lalu kita buat gunakan perintah lain lagi. Kita tarik dari sini sampai sini. Nah, ini kan baru seperempat garisnya ya, ini belum penuh sampai ke atas. Nah, biar objek ini atau garis ini bisa naik ke atas dengan sendiri, kita menggunakan perintah extend. Kita ketikkan EX atau extend, kita klik, lalu kita enter sekali lagi. Jadi kita extend, enter 2 kali, kita pilih objeknya. Nah, dia akan tersendirinya
muncul untuk garisnya, memperpanjang garis. Lalu kita enter saja, kita keluar dari perintah. Nah ini kan baru salah satu sisi. Jika ingin memudahkan, tidak usah membuat garis bantu lagi, tinggal kita gunakan perintah mirror atau berkaca ya, seperti berkaca seperti itu. Gunakan perintah mirror, MI, enter, lalu kita tarik di midpoint-nya. Nah, kita klik di midpoint, lalu kita tarik ke bawah, di enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus saja untuk garis bantunya ini karena sudah sedikit membentuk untuk fondasi. Tapi sebelumnya saya membuat untuk tempat aas stampingnya. Sini ini masih belum berubah persegi panjang, masih menabrak semua ya. Sini kita bikin dari sisi ke sisinya saja, lalu kita oke. Nah, di sini udah terbentuk untuk pasir uruk, lalu unstamping, lalu kita naik ke atas. Sini ada pasangan batu kalinya. Kita gunakan perintah line lagi saja, L enter, kita klikkan di sini, kita tarik sampai di sini, sampai satu garis lurus dengan tanah galian. Ini, lalu sisi sini dan sisi bawah. Oke, bentar. Nah, setelah seperti ini, kita hapus saja untuk garis bantunya, kita blok, lalu kita gunakan perintah erase. Kita ketikkan dia akan muncul erase, enter, dia akan hilang. Sama ini juga menggunakan perintah enter. Nah, di sini ada beberapa garis yang bertabrakan ya. Jika di erase, jika di maka dia akan hilang satu garis. Nah, bagaimana untuk menghilangkan jika hanya garis ini saja, garis yang bertabrakan ini di dalam, dan juga ini, gunakan perintah trim atau TR. Kita ketikkan TR, trim, kita enter 2 kali. Nah, setelah itu kita klik saja objeknya yang ingin dihapus, mereka akan terhapus dengan sendirinya. Hapus. Nah, guys, sudah mulai terbentuk ya untuk fondasi batu kalinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, setelah sudah ada tanah pasir uruk, lalu unstamping, dan juga pasangan batu kali, sekarang kita buat di atasnya pasangan batu kali ada slough. Nah, untuk slough ini kita untuk ukurannya dulu ya, itu 15 cm dikali 20 cm. Nah, di sini kita menggunakan perintah rectangle. Kita ketikkan saja perintah rectangle, lalu kita klik di mana saja, kita masukkan ukurannya 150,200 mm, lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini, nah untuk slough itu kan di dalamnya ada tulangan, ada sengkang, ada tulangan utamanya ya. Nah, sekarang kita membuat untuk tulangan sengkang dan tulangan utamanya. Bisa kita offset menggunakan perintah offset lagi saja, offset sejauh 12 mili ke dalam, 12 mili ke dalam.
Lalu kita offset lagi 4 mili. Nah, setelah jadi seperti ini, kita membuat rectangle lagi, rectangle dulu. Kita gunakan perintah rectangle, enter. Nah, kalau tadi kita langsung masukkan ukurannya, sekarang kita melihat di bawah sini dulu. Di sini ada beberapa pilihan, ada charmer, ada elevation, ada fillet, ada thickness, dan juga ada width. Nah, kita pilih yang width. Kita ketikkan W saja, dia akan muncul sendiri nanti. Kita ketik W, lalu kita enter. Kita masukkan 8. Nah, 8 ini ukuran untuk diameter besi sengkangnya. 8, kita enter. Lalu kita tarik, kita klik di sini endpointnya di yang offset 4 mili ke dalam tadi sampai ke pojok sini. Setelah itu dia akan jadi seperti ini. Tapi untuk tulangan sengkang kan untuk ujung-ujungnya itu tidak runcing ya, dia melengkung. Melengkungkan itu kita gunakan perintah fillet. Fillet gunanya untuk melengkungkan garis. Jadi kita ketikkan perintah fillet enter. Nah, di sini sama ada beberapa pilihan, ada undo, ada polyline, ada radius, ada trim, ada multiple. Nah, di sini kita pilih yang radius. Radius kita ketikkan R, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan untuk ukuran radiusnya itu 12 mili. Lalu kita enter. Nah, setelah ikonnya sudah menjadi kotak seperti ini, nah, kita bisa pilih pojok bagian luarnya di sisi kiri dan juga sisi bagian dalam yang atas. Dia akan berubah seperti ini. Lalu kita enter. Sama, ini kita klik dari kedua sisinya, dia akan berubah seperti ini. Kita enter lagi. Nah, dia akan berubah. Oke. Nah, setelah itu untuk garis 2 ini yang sudah tidak berguna bisa kita hapus saja. Kita delete. Nah, ini masih sleeve dan tulangan sengkangnya. Sekarang kita membuat untuk tulangan utamanya atau tulangan pokoknya. Itu kita menggunakan perintah donut ya, kita do donut, lalu kita enter. Nah, untuk specific inset diameter of donutnya, yang pertama kita gunakan 0, lalu kita enter. Lalu untuk specific offsetnya, diameter luarnya kita buat 12. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kita klik, kita paskan di pojok tulangan sengkangnya di sini. Nah, kita oke saja. Setelah itu kita gunakan perintah mirror agar sisinya sama. Mirror, kita cari midpointnya, point, kita tarik ke atas, lalu kita enter. Maaf, nah kita enter 2 kali. Oke. Setelah itu kita mirror juga yang ini, mirror, cari midpointnya, kita tarik ke atas, kita klik, lalu kita enter. Nah, sekarang ini sudah terlihat jadi untuk sleeve-nya. Setelah sudah jadi seperti ini, kita move menggunakan perintah M, move. Kita pilih midpointnya yang bawah, kita pindahkan di atas pasangan batu kalinya. Nah, di sini. Oke. Udah jadi ya.
Jadi ini udah ada beberapa bagian dari pondasi. Ini ada pasir uruk, ada unstampingnya, lalu ada pasangan batu kali, sini ada slough, sini nanti ada pasir uruk lagi, sini ada spesi. Nah sekarang bagaimana untuk membuat truss ram dan dindingnya? Untuk truss ram dan dindingnya kita menggunakan multiline, menggunakan perintah multiline. Bisa kita ketikkan ml atau multiline, kita enter. Lalu di sini ada pilihan lagi, justification, scale atau style. Nah di sini kita menggunakan justification, kita masukkan J saja, J, kita enter. Nah masuk di justification ada beberapa pilihan lagi, ada top, zero dan juga bottom. Kita pilih yang zero. Lalu setelah itu ada pilihan lagi, justification, scale dan style. Kita pilih S atau scale. Kita enter. Kita masukkan ukuran yang sama dengan slough-nya. Jadi untuk lebar slough-nya ini kan 15 cm dan tingginya 20 cm. Jadi kita masukkan 150 mili. Kita enter. Kita klik di midpoint-nya slough, midpoint, kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas sejauh 300 mili atau 30 cm. Enter. Nah, jika sudah, kita enter saja. Lalu kita tutup garis truss ram ini menggunakan perintah line saja, line. Nah ini baru untuk yang truss ramnya. Sekarang kita buat dinding sama, kita gunakan multiline juga, tinggal kita enter. Kalau yang kedua ini tinggal kita enter, tinggal kita tarik jauh 1000 atau berapapun, atau berapa tingginya dinding yang akan kalian gambar. Saya 1000, enter. Nah kita tutup lagi. Nah di sini ada garis yang menabrak lagi ya, garis yang memotong lagi. Bisa kita bersihkan menggunakan perintah tr atau trim. Ini. Nah ini kan bagian masih terbuka ya. Untuk bagian terbuka seperti ini nanti tidak bisa kita arsir, sehingga untuk bagian-bagian yang terbuka seperti ini kita tutup saja menggunakan line. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang sudah menggambar sampai bagian yang sudah saya gambarkan ini? Ada yang bisa mengikuti? Ketinggalan pasti slough, Pak. Oh, di slough. Ya. Oke, saya ulangi ya yang di slough ya. Sampai mana? Udah buat rectangle? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya ulangi ya buat slough-nya ya. Rectangle lagi. Nah, sini. Kita masukkan ukurannya dulu. 50,200. Oke, kita enter. Maaf, ini masih ke W.
masukkan ukuran 150,200. Maaf, ini masih menggunakan width ya, jadi nanti untuk kalian garisnya yang garis satu saja. Ini kita offset, nah kita offset sejauh ini, kita masukkan ukuran dulu. Masukkan ukuran 12 mm, tarik ke dalam. Nah, selanjutnya kita offset lagi sejauh 4 mm. Nah, jadi seperti ini, sudah jadi seperti ini ya. Tadi kita menggunakan perintah rectangle yang di width, jadi rectangle lalu ini ada pilihan, beberapa pilihan, chamfer, elevation, fillet, thickness, dan width. Kita pilih yang W, enter. Lalu kita masukkan ukuran 8, enter. 8 ini untuk diameter dari besi sengkangnya. Kita tarik dari yang terbawah, dari sini sampai sini. Nah, setelah seperti ini bisa kita fillet menggunakan perintah fillet. Fillet itu untuk melengkungkan garis. Jadi kita ketikkan fillet enter. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada undo, ada polyline, radius, trim, dan multiple. Kita pilih yang trim, radius kita enter. Kita masukkan untuk radiusnya 12 mm. Kita pilih yang terluar sampai terluar. Nah, dia akan melengkung garisnya. Nah, seperti ini. Untuk garis yang tidak terpakai bisa kita hapus saja. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tambahkan donut, yaitu DO, donut, enter. Lalu kita masukkan untuk diameter dalamnya kita 0, kita enter. Lalu untuk diameter luarnya 12, kita enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Donut. Kita taruh di pojok. Oh, ini belum fillet. Baru kita tambahkan untuk donatnya. Diameter dalamnya 0, diameter luarnya 12. Ini jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita mirror. Kita cari midpointnya. Kita tarik ke atas. Kita klik, lalu kita enter. Sama, kita mirror lagi, mirror, cari midpointnya. Tarik, kita klik, kita enter. Nah, jadi seperti ini, bisa dipindahkan di atas sini.
dengan perintah move. Oke, mungkin begitu ya. Kalau yang tadi yang ketinggalan bisa mengikuti. Untuk teras RAM dan dindingnya ini tadi menggunakan multiline. Oh ya, ini masih hanya plesterannya saja. Untuk dinding dan teras RAM-nya belum. Jadi menggunakan multiline lagi. ML enter. Nah, di sini untuk sama kita justification juga C, lalu kita 0, kita scale. Nah, di sini kita masukkan 100 karena yang 5 milinya tadi untuk spesi atau 5 sentinya tadi untuk spesi. Nah, di sini kita pilih midpointnya, kita tarik saja sampai ke atas. Nah, ini jadi nanti ada bagian untuk spesi dan juga ada bagian untuk batu bata atau teras ramnya juga. Nah, setelah seperti ini kita move saja biar tidak membingungkan. Kita move dimana saja, ini tempatnya lebih lebar. Di sini. Nah, setelah seperti ini tinggal kurang arsirannya. Nah, untuk arsiran kita menggunakan perintah heads. Kita ketikkan perintah heads HATCH. Nah, kita enter. Di sini kita mulai arsir dari yang terbawah terlebih dahulu. Di bawah sini ada pasir uruk, ini ada unstamping, pasangan batu kali, tanah galian, slough, teras ram, dan juga dinding. Nah, untuk pasir uruk sendiri kita menggunakan, di sini kan ada beberapa pilihan ya. Kita balik dulu, gunakan heads. Nah, di pattern ini mungkin ini untuk beberapa versi yang lain tempatnya berbeda ya. Nah, untuk yang memakai 2013 itu patternnya muncul di sini. Mungkin yang ya, mungkin yang lainnya untuk versi-versi lainnya munculnya di tempat yang berbeda, tapi intinya tetap sama, patternnya tetap sama isinya. Nah, untuk pasir uruk kita menggunakan arsan. Nah, arsan ini lalu kita klik. Nah, di sini tidak bisa kita langsung klikkan di, bisa kita klikkan di sini, tapi kita menggunakan pick point saja. Nah, pick point. Nah, untuk skalanya di sini ini skala kita bikin 1, lalu angle-nya kita bikin 0. Ini untuk sudut. Kita klikkan di pasir uruk. Nah, lalu kita enter. Ya, sudah jadi. Ini untuk arsiran pasir uruk seperti ini. Kita bisa ganti layarnya untuk layar arsir. Nah, selanjutnya di sini ada unstamping. Nah, untuk unstamping ini kan batu kosong ya, batu yang bentuknya bulat-bulat seperti itu, seperti elips. Nah, untuk hertznya itu tidak ada, kita menggunakan elips saja. Jadi kita menggunakan perintah elips el atau elips, kita enter, lalu kita klikkan di sini di atas, bagian atas dari bagian unstampingnya dan juga bagian bawah dari unstamping. Nah, di sini kita masukkan untuk diameternya. Diameter kita pilih 50. Nah, seperti ini. Dia akan jadi seperti ini, batu unstamping. Kita move dulu. Kita pindahkan ke pojok. Nah, setelah jadi seperti ini,
bisa kita copy saja. Sampai seluruh bagiannya penuh. Nah, ini sudah jadi untuk arsiran unstampingnya, batu unstamping. Selanjutnya kita ke atas, sini ada arsiran batu kali. Kita menggunakan perintah H lagi, H enter. Nah, di sini untuk pattern dari pondasi pasangan batu kalinya, kita menggunakan gravel ini. Nah, jika menggunakan skala 1, dia akan terlihat terlalu kecil. Nah, sebisa mungkin kita gunakan skala yang proporsional. Misalkan kita ubah menjadi 50. Nah, untuk peak point-nya seperti ini terlalu besar ya untuk jika skalanya 50. Kita ubah lagi, kita perkecil menjadi 20. Nah, peak point. Nah, mungkin kalau seperti ini sudah cukup ya untuk arsiran pasangan batu kalinya. Lalu kita enter. Nah, setelah itu di kanan kiri ini ada tanah galian. Untuk tanah sama kita menggunakan H. Untuk arsiran ini sebagian besar menggunakan H. Kita gunakan line. Untuk sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat. Skalanya kita coba untuk 20, kita peak point kan. Nah, ini untuk arsirannya masih terlalu lebar ya, jadi kita kecilkan untuk skalanya menjadi 5. Kita peak point. Nah, ini masih terlalu kecil, jadi kita ubah menjadi 10. Nah, seperti ini. Kita peak point lagi karena ini sama. Oke, bentar. Nah, di atas tanah ini ada pasir uruk lagi, sama kita lihat. Jadi untuk pasir uruk kita menggunakan air sand. Nah, di sini. Untuk skalanya, untuk angle-nya kita kasih 0. Skalanya kita ganti 1. Peak point kan. Peak point lagi. Bentar. Nah, di atas pasir uruk ini ada spesi. Untuk spesi kita gunakan arsiran line lagi. Kita menggunakan arsiran line. Speednya kita ganti 90, ininya kita ganti 10. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita mengarsir di ini slope, truss ram, dan juga di dinding. Untuk truss ram
Untuk slough dulu ya. Slough kita menggunakan apa namanya, AR con atau convert beton. AR con. Nah ini untuk modelnya kita nolkan saja. Untuk skalanya kita coba untuk 10, kita bikinkan. Nah ini terlalu besar ya, ini terlalu besar. Jika terlalu besar kita ganti untuk 1. Ini begini. Ntar ini sudah ada arsirannya. Sekarang kita dinding dan teras ram. Nah, perintah heads lagi. Nah di sini untuk arsiran dinding kita menggunakan ANSI 32. Nah untuk skalanya kita buat 1 dulu, kita coba seperti apa. Ini terlalu kecil ya, kita ubah jadi 10 coba. Ini poin kan. Nah ini terlalu besar, jadi kita ubah menjadi 5. Untuk mengubah tergantung ya, sehingga bisa proporsional saja. Ini untuk teras ram, kita poin lagi. Untuk dinding, enter. Nah karena arsiran teras ram itu seperti silang-silang ya, kita gunakan line lagi. Jadi kita tumpukkan untuk arsirannya, kita ubah angle-nya menjadi 90 derajat. Skalanya tetap sama 5, kita pick point. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi untuk bentuk apa namanya, fondasi pasangan batu kalinya. Nah setelah ini tinggal kita buat untuk dimensi dan juga keterangannya. Oke, untuk itu kita setting stylenya dulu, teksnya kita setting untuk teksnya dulu menggunakan perintah st, style enter. Nah di sini dia akan muncul text style. Bisa untuk defaultnya dari AutoCAD itu hanya ada anotatif dan juga standar. Nah jika kalian ingin menambahkan, silahkan bisa pilih new di sini. Nama sesuka kalian, misal teks, lalu kita oke. Nah ini karena sudah ada, kita bisa modify. Untuk fontnya bisa kita ganti, terserah kalian. Reguler, font stylenya reguler. Nah untuk backnya ini sebetulnya ada apa namanya, persyaratannya, yaitu 2,5 cm sampai dengan 5 cm. Tapi bisa kalian pilih sehingga itu bisa proporsional di gambar fondasinya. Kita jika ingin menggunakan teks, kita klik teksnya, lalu kita set current, lalu kita close. Nah di sini sudah ya untuk teksnya tadi. Selanjutnya kita buat untuk keterangannya menggunakan perintah. Bentar, kita ukurannya dulu ya sebelum keterangan. Kita ke ukurannya dulu. Kita menggunakan DDDIM untuk dimension. Kita masuk ke dimension dulu saja untuk mengatur dimensinya. Nah di sini untuk default dari AutoCAD-nya sebetulnya hanya ada
anotatif, dan juga standar. Nah, di sini bisa kita tambahkan seperti tadi, kita new. Bentar, ini kok kedap-kedip. Nah, maaf, ini mungkin sedikit error ya. Kita masuk ke dddim, lalu kita new. Setelah itu kita modify. Ini dimension, kita modify. Nah, di sini ada beberapa title, ada lines, ada simbol, ada text, fit, primary, alternate unit, dan juga tolerance. Nah, di sini untuk color B block saja, line type-nya block, B block semua. Nah, untuk baseline spacing-nya kita buat 0,38. Ini untuk ininya sama, kita defaultkan saja. Lalu untuk simbolnya, nah di sini ada beberapa pilihan. Nah, saya memilih architectural tick. Jika kalian ingin menggunakan yang lain, bisa silahkan. Ada dot, ada dot, box, origin, open, dan lain-lain. Saya menggunakan architectural tick. Nah, untuk arrow size-nya bisa kalian sesuaikan agar profesional. Saya membuat 15. Nah, untuk center mark-nya ini ada mark. Untuk break size-nya itu untuk jarak antara garis dan tulisan. Itu saya menggunakan 15 mm. Nah, di sini ada outline simbolnya, bisa dipilih di preceding dimension line. Nah, untuk teksnya kita gunakan standar. Untuk text height-nya ini di sini 30, bisa dirubah terserah agar proporsional. Kalau saya mencoba 30 saja. Untuk ini vertikalnya kita above, horizontalnya kita center. Ini left to right, jadi tulisan dari kiri ke kanan. Ini untuk text elemennya mengikuti dari garis. Lalu kita oke. Nah, setelah itu dimension kita set current. Kita close. Nah, kalau sudah tinggal kita jika ingin memudahkan, kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kita buat garis bantu, kita buat line, tidak usah terlalu jauh. Bentar, kita copy saja. Nah, di sini. Nah, karena waktunya sudah mepet, saya menyontohkan di yang ukuran di sini saja. Jadi setelah gunakan garis bantu, kita gunakan perintah linear di sini. Ada mungkin untuk beberapa versi AutoCAD tempatnya berbeda ya, tapi intinya tetap sama, cari yang dimensi linear atau bisa diketikkan perintah dim linear. Nah, kita enter, tinggal diklik saja di garis bantu sini dan di sini, jadi satu persatu ya. Ini 30. Nah, lalu kita enter lagi. Agar sama, bisa kita klikkan agar sejajar garisnya. Kita enter lagi. Nah, begitu untuk memunculkan ukuran.
kita bisa hapus saja untuk garis bantunya agar ini ukurannya itu bisa jadi rapi, jadi tidak menabrak ke gambar-gambar. Nah, selanjutnya untuk kita keterangan gambar, kita gunakan perintah MLS. Nah, multi ledger style. Nah, kita enter. Di sini untuk standarnya dari defaultnya ada anotasi dan standar, kita new. Terserah mau dikasih apa saja. Teks. Lalu kita modify. Bisa kita modify. Nah, untuk simbolnya di sini saya memilih dot. Lalu untuk size-nya kita 20. Break size-nya saya isi 10. Ini masih saya coba ya. Ini masih default dari AutoCAD-nya. Jika nanti tidak proporsional bisa disesuaikan kembali. Spesifikasi scale-nya saya pilih 1. Nah, untuk ini multiline tipenya kita pilih MText. Ininya standar, text height-nya 4 defaultnya ya. Nanti bisa diganti biar proporsional. Lalu landing gap-nya 0,2. Landing gap ini jarak antara garis dan juga tulisannya. Lalu kita oke saja. Kita set current, lalu teks kita set current, lalu kita close. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, masih ada semua? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, di sini menggunakan perintah ladder atau mLadder. Ini untuk memunculkan yang sudah kita setting tadi. Di sini saya menyontohkan ada dinding. Sini dinding. Kita tarik saja. Nah, dia akan otomatis setelah kita klik. Nah, dia akan menyuruh kita untuk menuliskan. Misalkan ini pasangan dinding setengah bata. Setengah bata. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan tulisannya ini masih sangat kecil ya. Bisa kita klik 2 kali, atau kita size-nya di sini. Sini masih standar, kita ganti yang di teks. Ini jika masih terlalu kecil, kita setting di style tadi. Nah, untuk ukurannya bisa kita besarkan. Untuk height-nya 50. Set current terus. Jika masih belum berubah, berarti kita di settingan MLS-nya tadi, multi ladder style-nya. Nah, di sini kita modify. Nah, ini untuk text height-nya kita ubah menjadi 50. Kita oke. Nah, close. Nah, dia akan berubah. Nah, untuk caranya sama, tinggal diarahkan saja mau di mana, nanti tinggal ditulis untuk keterangannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan nanti bisa dicoba setelah pembelajaran ini.
setelah pembelajaran ini bisa dicoba. Mungkin jika nanti ada tugas menggambar fondasi seperti ini, agar bisa lebih cepat untuk mengerjakan. Ini saya stop dulu ya untuk sharingnya ya. Selesai. Pak, yang 2012 gimana Pak? Oh ya, nanti untuk formatnya saya kasih untuk yang sebetulnya untuk perintah-perintahnya itu sama. Nanti untuk file yang tanpa atas fondasinya saya berikan setelah pembelajaran ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa besok kita ada lagi pembelajaran untuk KGSP 2 besok jam berapa ya? Ada yang masih ingat? Itu hari Kamis. Jam 11. Ya, jam 11 ya. Besok untuk KGSP 2 jam 11. Untuk besok kita membuat tutorial tentang kop gambar. Jadi kalau bisa yang dipelajari dulu, bisa dilihat videonya yang sudah saya share, sehingga nantinya jika saya menerangkan, saya tutorialkan, bisa mengikuti. Nah, masih tetap semangat, walaupun pandemi seperti ini harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu sehat ya, salam sehat. Nah, untuk ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa sebelum saya akhiri, untuk Mas Ivan. Mas Ivan masih ada? Ya masih Pak. Ya, silakan bisa pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri PJJ pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagi Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak.